buat kalian yang lagi ragu dan maju mundur untuk mencalonkan diri lagi atau menerima tawaran untuk jadi seorang leader dan ketua, sini aku bakal kasih tahu gimana rasanya dan gimana pandangan aku terhadap bagaimana kita jadi ketua ketika kita udah malas banget dan tahu lika-likunya kayak gimana untuk memimpin sesuatu. Oke, waktu itu aku pernah ada di posisi di mana aku berada di lingkungan yang orang-orangnya itu punya kualitas-kualitas yang sangat luar biasa baiknya. Tapi tidak ada satupun yang mencalonkan untuk memimpin tempat tersebut. Akhirnya aku selalu didorong oleh orang yang memimpin sebelumnya di tempat tersebut untuk mencalonkan diri karena apa yang beliau lihat dari diri aku katanya sudah memenuhi aspek atau secara tersirat ya bahwa aku tuh cocok banget untuk memimpin tempat tersebut. Dengan segala ketakutan yang aku punya, aku gak punya hafalan yang sama dengan orang lain, aku gak pinter tuh ngajinya, aku gak bisa ini, gak bisa itu, aku cuma bisa A, B, C, dan D. Aku ngerasa gak sempurna saat itu untuk bisa memimpin. Tapi akhirnya aku tetap mengambil kesempatan tersebut. Supaya apa? Supaya aku bisa belajar. Dan aku ngebuktiin bahwa yang penting kamu punya kemauan dan mau terus buat belajar, kamu akan bisa berkembang dan akan mampu buat mimpin. Aku kasih tahu akhirnya dulu bahwa akhirnya aku terpilih menjadi dari sisi perempuan ya, dari kategori perempuan gitu, aku paling baik dalam memimpin saat itu. Aku mimpin lebih dari 100 orang waktu itu, atau less dari 100 ya, pokoknya 100 orang saat itu yang aku pimpin dan yang aku kelola. Dari segi kegiatannya, A, B, C, dan D-nya, semua hal aku yang jadi otaknya, jadi rodanya, jadi penggeraknya. Dan beberapa hal yang bisa aku dapat ya, ataupun yang bisa aku pelajarin bahwa yang pertama, di sini udah aku tulis, pemimpin itu bukan soal jabatan tapi tanggung jawab. Bukan karena jabatan kamu jadi pemimpin nantinya kamu bisa seenaknya dengan A, B, C, dan D, atau karena kamu jadi pemimpin kamu udah gak bisa baur sama orang lain. That's so wrong. Ini soal tanggung jawabnya aja gitu, bahwa pengelolaan segi A, B, C, dan D, bagaimana kesejahteraan orang-orang, bagaimana keberjalanan kehidupan dari tempat yang kamu pimpin itu terus berjalan. Nah, itulah tugas ataupun sebenarnya apa itu leader, apa itu ketua. Yang kedua adalah, ini yang paling relate banget, gak harus sempurna untuk bisa memimpin. Aku banyak kurangnya, aku banyak tidak sempurnanya, aku banyak yang tidak bisanya, padahal di tempat tersebut kelihatannya, idealnya pemimpin itu harus bisa A, B, C, dan D, E, F, G, H, I, J, dan sebagainya. Tapi aku bisa jadi otak untuk memenuhi itu semua dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Bagaimana seorang pemimpin mengatur atau memanage hal tersebut, ini yang paling penting. Kalau punya modal dan tahu pemimpin itu harus kayak gimana, kamu gak usah takut. Kamu akan tetap bisa buat menjalankan roda kepemimpinan kamu. Mau sesempit apapun saat itu sumber dayanya. Yakin, aku udah ngalamin banyak hal di posisi itu. Yang ketiga adalah konsistensi bikin orang percaya bahwa pendengar itu bakal lihat bahwa apresiasi datang karena kamu tetap jalan. Mau sesepi apapun awalnya, mau setidak bergerak apapun awalnya, tapi meskipun kecil stepnya, lihat di akhir apa yang bisa dicapai. Lihat hal-hal apa aja yang bisa didapat. Asramaku banyak dapat nominasi. Bahkan orang-orang nanya, asramanya kok banyak banget dapat nominasi? Apakah emang sebegitunya ya? Sebergerak itunya ya? Padahal ya masuk nominasi itu udah luar biasa ya di antara banyaknya asrama. Meskipun ya nggak semuanya juara, kita banyak banget dapat nominasi. Artinya kita layak untuk dipertimbangkan gitu dalam banyak hal. Lanjut adalah leadership itu tentang pengaruh, bukan perintah. Aku sangat setuju. Tapi mungkin ya teman-teman juga ada di fase dimana udah banyak hal yang kalian lakuin, tapi tetap hasilnya ya gitu-gitu aja. Yang penting sih menurutku dalam memimpin adalah kita gak pernah menyerah buat ngasih contoh. Kita gak pernah menyerah buat ngajak dengan cara apapun, selembut apapun, sekeras apapun. Semua cara udah pernah aku coba dengan A, B, C, D, E, dan sebagainya lah. Yang penting aku udah ngelakuin maksimal tugasku sampai di sana. Masalah mereka tergerak untuk maju atau enggak bukan urusan kita. Jangan jadi beban terus teman-teman. Kalian harus tetap hidup dan bisa menghidupkan orang lain di asrama tersebut. Yang bisa bergerak ya alhamdulillah. Yang belum terus aja diajak, terus aja dikasih contoh.
Jadi aku kasih tahu deh, konteksnya ini adalah aku jadi seorang pemimpin asrama atau disebutnya gubernur asrama. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah dihargai itu adalah efek samping dari dedikasi. Bener banget. Jadi pemimpin itu nggak perlu pengen selalu kayak teh, punten dan sebagainya. Wah gubernur, wah ketua asrama. Gak tentang itu ya. Bahkan kita ada di fase-fase di mana penghargaan itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa lah intinya. Kayak juga banyak di posisi pemimpin itu malah dicemooh, diomongin ini dan itu. Literally pemimpin itu adalah dedikasi ya teman-teman. Kita harus bisa menutup telinga kita rapat-rapat akan cibiran dan sebagainya. Kalau pokoknya hal-hal yang negatif itu ya biarin aja lah. Mereka mungkin masih belum terbiasa dengan lingkungan yang baik, masih belum terbiasa dengan bagaimana penataan yang terstruktur dengan baik gitu. Biarin aja. Yang penting setiap koreksi meskipun sakit kita selalu denger karena kita pengen memperbaiki, kita pengen jadi lebih baik. Masalah hal-hal yang memang kurang menyenangkan mah ya sudahlah. Kita bisa membedakan kan yang mana kritik yang bisa membangun, yang mana yang hanya cemoohan saja, yang mana yang hanya ingin mencoba menurunkan kita aja. Yang terakhir adalah semakin kamu paham diri kamu sendiri, maka semakin kuat cara kamu memimpin. Kita gak perlu ngopi orang lain dalam memimpin suatu hal. Kayak kalau kamu bisa ambil hal-hal yang baiknya ya gak apa-apa, tapi gunakan itu dengan caramu sendiri, lakukan dengan caramu sendiri. Kita gak bisa memimpin sesuatu itu disamakan dengan daerah A, B, C, dan E. Masalahnya berbeda, karakteristik orang-orang yang dipimpinnya juga berbeda. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang sedang kita pimpin. Observasi aja dan benerin strukturnya di awal. Memimpin itu menurutku apalagi awal banget ya harus bikin lagi base-nya gitu, harus benar-benar kuat di bawahnya, pondasinya itu kita benar-benar harus matangin di struktur sistem, maksudku di sistem. Dengan sistem yang sudah baik, keberjalanan ke depannya juga akan lebih mulus dan akan lebih mudah. Percaya sama aku, sistem itu akan buat kita lebih cepat nantinya. Memang di awal kelihatannya lama, gak ada apa-apa, kayak kecil banget lah perkembangannya, tapi secara jangka panjang itu akan ngasih efek yang sangat luar biasa. Dan aku udah ngebuktiin. Kalau misalkan kamu suka sama konten-konten kayak gini, aku sharing tentang pengalaman hidup aku supaya kamu tidak mengalaminya, atau kamu bisa melakukan hal yang lebih baik, atau kamu jadi belajar dari apa yang aku alamin, boleh banget untuk di like videonya, di komen juga kalau misalkan punya request atau pertanyaan atau hal yang mau kamu sharingin, atau bahkan kamu pengen dapat notifikasinya terus menerus setiap aku posting, boleh banget kamu subscribe ya. Terima kasih banyak semua yang udah nonton, semoga bermanfaat dan semoga ada ilmunya. Bye bye, see you later.